Tembakau Kopi Fest Blitar merupakan sebuah terobosan untuk menunjukkan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Blitar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Perkebunan DKPP Kabupaten Blitar dalam sambutannya. Saat ini kita di Kabupaten Blitar sudah ada 5 varietas yang sudah kita lepas yang diakui dari Kementerian Pertanian, yaitu Kalituri, Sedep, Lulang, Kenongo, dan Mancung. Nah, jenis ini alhamdulillah untuk tahun ini sudah tersebar di 19 kecamatan, jadi sudah ada di 19 kecamatan komunitas tembakau. Kedepannya kami akan merencanakan program penyediaan benih bersertifikat. Ini tujuannya untuk menjaga kemurnian 5 varietas tembakau yang sudah kita lepas. Ini selalu kita adakan pendampingan kepada para petani tembakau. Kita lakukan dengan memberikan pelatihan perbenihan dan persemaian tembakau dan pemberian bantuan alat budidaya mulai dari pra sampai pasca panennya. Kami juga berusaha untuk memfasilitasi keberadaan off-taker, karena biasanya ketika kita mengembangkan suatu komoditas yang paling sulit adalah ketika di pasar-pasarnya, sehingga kita memfasilitasi supaya tembakau di Kabupaten Blitar ini teman-teman petani tidak kesulitan lagi dalam pemasarannya. Sedangkan untuk potensi kopi, untuk saat ini di daerah kami ada sekitar 2.500 hektar, terdiri memang dari jenis Robusta dan Arabica maupun Excelsa. Akan tetapi melihat dari geografisnya memang untuk di Kabupaten Blitar ini lebih banyak didominasi adalah untuk varietasnya yang di jenis Robusta. Ini ada lebih banyak tersebar di 7 kecamatan, antara di Solorejo, Dokom, Sambian, Lingi, Gandusari, Garum, dan Legok. Komunitas kopi yang akhir-akhir ini menjadi komunitas primadona di kalangan kaula muda sampai kaula tua, yang membuat harga kopi menjadi meningkat. Ini perlu kami sampaikan juga. Dulu di awal sekitar 2018-19 memang harga kopi baru menyentuh sekitar 18.000 per kilo, kan, tapi sekarang ini sudah di atas 40. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri sudah melakukan pendampingan dari hulu sampai hilir, dimulai dengan memberikan bantuan bibit dan juga alat budidaya kopi hingga pasca panennya. Sementara PLT Kepala DKPP Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa Tembakau Kopi Fest bisa menjadi momentum untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar, mengingat bumi penataran punya komoditas perkebunan dan pertanian yang sangat beragam. Tenaga kerja pertanian ini semakin berkurang, terutama yang muda. Kemudian bahwa saat ini dalam arti suatu ada perlu dalam arti memang suatu integrasi atau kolaborasi dari seluruh sektor, bagaimana kedepannya bisa mengembangkan potensi ekonomi yang sudah kita miliki sehingga nanti menjadi suatu kompetensi bagi Kabupaten Blitar. Yang saat ini kita kerjakan dengan Tembakau dan Kopi Festival ini atau Tembakau dan Kopi Fest tahun 2023 ini merupakan kolaborasi kecil yang kita harapkan kedepannya ini menjadi terus berkembang sehingga produk-produk unggulan, produk-produk heritage dari Kabupaten Blitar ini nantinya ke depan akan semakin berkembang, semakin mendapatkan nilai tinggi, sehingga ini kita perlu, saya kira, dibangun mulai sektor yang mulai dari hilir sampai ke hulu. Dari tadi sudah sampaikan bahwa perlu suatu upaya untuk peningkatan produksi kalau di pertanian, ya mungkin budidayanya, kemudian bagaimana pasca panennya, bagaimana kita mengolah kopi, ya katakanlah kopi, tembakau, sehingga nanti tetap menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kemudian bahwa setelah itu bahwa ketika kopi ini bisa disajikan dan tentunya ini ada yang memiliki kelebihan dan sebagainya. Ini perlu, saya kira, dalam arti untuk membranding, dalam arti kita itu perlunya suatu branding yang bisa mengangkat produk-produk unggulan dari Kabupaten Blitar. Jadi branding utamanya brand Blitar Aging. Ini yang perlu ditindaklanjuti dengan kita suatu menyajikan
produk-produk memang yang layak untuk kelasnya para raja. Jadi kita yakini bahwa produk kopi dan tembakau Blitar ini juga berkualitas, tetapi tentunya perlu terus ditingkatkan, dikembangkan, mulai dari produksinya, pengolahannya, sehingga nanti benar-benar menjadi kopi yang memiliki brand image di konsumen atau di masyarakat yang selevel dengan produk-produk yang mungkin lebih jauh. Pada kesempatan ini, PLT Kepala DKPP Kabupaten Blitar juga menyerahkan bingkisan kepada para peserta Fashion Show Disabilitas sebagai ucapan terima kasih karena telah berkontribusi dalam kegiatan kali ini. Selain itu juga menyerahkan Alsintan atau alat mesin pertanian kepada perwakilan kelompok tani di wilayah Kabupaten Blitar. Tujuan diadakannya event Tembakau Coffee Fest Blitar yang dilaksanakan di saat ini sebenarnya tujuan kami adalah ingin mengangkat tembakau lokal Blitar. Karena yang saat ini sudah dilepas 5 varietas yang saat ini memang sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pertanian, sehingga diharapkan bahwa 5 varietas ini nanti juga bisa dikembangkan di masyarakat dan kemurniannya tetap terjaga, sehingga terkait budidaya mulai dari perbenihan sampai ke pasca panen kami selalu bekerja sama dengan teman-teman Balitas sehingga selalu mendapatkan pendampingan agar budidaya tembakau ini bisa sesuai dengan SOP yang benar. Jadi itu sebenarnya kaitannya dari adanya Tembakau Coffee Fest ini. Selanjutnya memang sebenarnya di saat ini untuk Kabupaten Blitar ini memang potensi untuk tanaman tembakau kita cukup luas yang sebenarnya saat ini boleh dikatakan hanya baru sebagian kecil saja sehingga sekitar ada 383 hektar. Kenapa ini memang belum maksimal? Karena terkait ketersediaan benih yang ada di kami sehingga pada tahun ini juga nanti akan kami selenggarakan pelatihan terkait mulai dari perbenihan sampai persemaian. Sehingga harapannya nanti petani-petani tembakau ini akan mendapatkan varietas tembakau yang betul-betul bersertifikat. Sehingga kemurniannya bisa tetap terjaga. Sehingga ini kemarin dari 5 varietas ini yang sudah mendapat pengakuan di Kementerian Pertanian, yakni antara lain Mancung, Kalituri, Lulang, Sedep, dan Kenongo. Nah, hingga harapannya 5 varietas ini bisa kita kembangkan di Kabupaten Blitar. Harapan kami itu. Makasih.